Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita berbicara mengenai kutuk, kata kutuk itu artinya hukuman, saudara. Chacherim, anatema. Chacherim dalam bahasa Ibrani, anatema dalam bahasa Yunani, yang pada prinsipnya artinya hukuman. Kalau di perjanjian lama bangsa Israel melakukan pelanggaran, mereka dikutuk. Yang sama artinya dihukum. Dan hukuman Tuhan jatuh atas mereka biasanya dengan segera, nyata, nampak secara fisik, saudaraku. Tetapi di perjanjian baru kita memahami kata kutuk harus beda. Kalau di perjanjian lama, saudara, hukuman atau kutuk atas umat yang melanggar hukum Allah dalam bentuk kalah melawan musuh, gagal panen, mengalami pandemi atau wabah penyakit. Ya, semua secara fisik nyata kelihatan. Tetapi di perjanjian baru, saudaraku, keadaan fisik tidak boleh menjadi ukuran. Kalau di perjanjian lama melakukan pelanggaran, dikutuk dengan kemiskinan. Ini bukan berarti kalau orang miskin di perjanjian baru berarti dikutuk. Rasul Paulus dan rasul-rasul lain ternyata juga secara materi miskin. Apakah itu kutuk? Mereka didera, mereka menderita, mereka tertindas. Apakah itu kutuk? Tentu tidak, saudaraku. Di perjanjian lama kalau bangsa Israel taat, diberkati. Dan berkat itu bisa di ladang, berkat itu di pekerjaan, berkat itu di pemerintahan, ya. Itu berkat jasmani. Tetapi kalau tidak taat, kutuk. Kutuk di ladang, kutuk di pekerjaan, kutuk di pemerintahan atau hukuman. Tetapi di perjanjian baru, orang-orang percaya yang taat ternyata tidak selalu harus menjadi kaya, tidak selalu harus menjadi terhormat. Kalau di perjanjian lama jadi kepala bukan ekor. Tetapi orang-orang Kristen di abad mula-mula dan di sepanjang abad, ketika menghadapi penganiayaan atau perlakuan diskriminasi, perlakuan tidak adil, tidak pernah menjadi kepala, jadi ekor terus. Apakah itu berarti kutuk? Tidak, ya. Saudara harus mulai cerdas. Saya ulangi, kalau di perjanjian lama, umat pilihan bangsa Israel dalam hal ini taat itu berkat. Tidak taat laknat atau kutuk. Kalau mereka diberkati, mereka menjadi orang-orang terkemuka, limpah materi dan lain-lain. Itu bisa menjadi ukuran berkat. Sedangkan penderitaan dan kemiskinan menjadi ukuran kutuk atau hukuman. Di perjanjian baru tidak, saudaraku. Orang percaya yang taat tetap menderita.
taat kepada Allah, bahkan hidup di dalam kesucian, lebih dari sekedar melakukan hukum, tetap juga mengalami aniaya, kemiskinan, dan keadaan itu tidak bisa dikatakan kutuk, saudara. Sebab kalau di perjanjian baru, kutuk itu bicara mengenai keadaan kekal. Hukumannya itu kekal. Hukumannya nanti di balik kubur. Hitung-hitungannya nanti di balik kubur, saudara. Itulah sebabnya kalau di perjanjian lama ada umat pilihan yang berbuat jahat, melanggar hukum, langsung dipukul, dihukum, ya, dikutuk. Tetapi di perjanjian baru ada orang-orang Kristen yang jahat sampai mati sepertinya tidak dihukum. Hidupnya tetap nyaman, tetap jadi orang terkemuka, ya, dihormati. Tetapi nanti baru hitung-hitungannya. Seperti di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Baru Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Hati-hati, saudara, ya. Tuhan membiarkan, dan itu ya fakta yang kita bisa lihat di dalam kehidupan. Yudas itu bertahun-tahun mencuri, tapi sampai mati pun hampir-hampir tidak ada orang tahu. Sebab ketika Yesus berkata kepada Yudas, lakukan apa yang kamu mau lakukan. Murid-murid yang lain berpikir Yesus sedang menyuruh Yudas melakukan sesuatu karena memang dia bendahara. Mungkin 1-2 yang tahu Yudas itu berkhianat, ya, terutama murid yang dekat dengan Yesus. Ini sebenarnya mengerikan, saudara, mengerikan. Ada semacam hukum atau tatanan, kalau orang berbuat jahat, berbuat dosa itu tidak langsung dihukum. Bisa saja berlarut-larut, bahkan sampai tidak ketahuan sampai dia mati. Kok bisa begitu ya Pak? Nah, kenyataannya memang begitu. Bicara kutuk itu hukuman nanti di balik kubur, saudaraku. Tadi saya katakan seperti ada sebuah tatanan. Iya. Kecuali saudara, kalau ada orang yang mengasihi Tuhan dan berkomitmen untuk hidup suci, menyatakan diri untuk hidup suci, nah itu salah sedikit juga digebuk, saudara. Ya, karena sesuai dengan pernyataannya. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan, yang tahu Tuhan, ya, itu Tuhan garap dia melalui segala hal. Tapi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak garap. Kalau orang itu tidak mengasihi Tuhan lalu Tuhan garap, Tuhan bisa dipersalahkan. Ya tentu saja tidak ada orang yang bisa mempersalahkan Tuhan. Tapi Tuhan konsekuen dengan firman-Nya. Tuhan memiliki integritas. Dia tidak akan berkhianat terhadap firman-Nya atau menyangkal firman-Nya. Nanti kalau di kekekalan ada orang berkata, Tuhan, ketika aku mulai ngawur hidup, ketika hidupku mulai ngawur, kenapa engkau tidak pukul, engkau tidak hajar aku? Kalau dia engkau pukul Tuhan. Jawabnya pasti, dia mengasihi aku, kamu tidak. Kok begitu Tuhan? Ya Roma 8 ayat 28 kamu membaca enggak? Nah sebenarnya hal ini harus saya jelaskan secara khusus.
Tetapi hari ini hanya saya singgung sedikit. Ada pernik-perniknya di sini yang tidak saya jelaskan ya. Nah, saudaraku, yang saya mau jelaskan sekarang adalah ya menyangkut hal ini ya saudara. Karena masih sambungan khotbah minggu lalu ya saudara mengenai ucapan bahagia ya, mengenai kelemah lembutan, dan kita masih belajar mengenai orang yang lemah lembut itu orang yang rela diperlakukan tidak adil ya. Kalau orang atau umat pilihan perjanjian lama diperlakukan tidak adil, langsung Tuhan bertindak, dihajarnya lah bangsa-bangsa atau orang-orang jahat yang berlaku tidak adil. Tetapi di perjanjian baru, ketika orang percaya, orang Kristen diperlakukan tidak adil, Tuhan seperti diam. Nah, saudara bayangkan ya, di perjanjian lama itu ratusan tahun orang Kristen dianiaya sampai mati, tidak ada pembalasan dari Tuhan. Di bumi tidak ada pembalasan. Tapi nanti di kekekalan, di balik kubur ada perhitungan. Nah, inilah yang membuat saudara harus mengerti, saudaraku. Kalau Alkitab berkata seperti Ibrani pasal 10 ayat 30, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, pembalasan itu hak Tuhan. Jangan berharap pembalasan itu dilakukan sekarang. Nah, ini yang banyak atau hampir semua orang Kristen tidak tahu. Karena saya dulu juga tidak tahu, dan menurut teropongan dan pengamatan saya banyak orang Kristen tidak tahu. Kalau diperlakukan tidak adil itu berharap Tuhan segera membalas. Ya. Mirip Nabi Yunus yang melihat kota Niniwe dan nunggu dihujani api atau dihukum. Ternyata tidak jadi dihukum. Nah, kita menunggu Tuhan berurusan, berperkara, menghukum mereka. Di bumi sekarang ini. Nah, makanya kalau orang tidak belajar Alkitab dengan benar, ya tidak tahu. Dulu saya juga ikut-ikut orang kalau khotbah, ya. Taat berkat, tidak taat laknat. Nah, berkatnya itu berkat jasmani, sukses karir, begitu. Itu salah. Ya. Itu salah. Berkat kita itu berkat kekal. Taat berkat, amin, kekal nanti. Jangan harap harus selalu di sini. Bisa di sini juga bisa tidak. Tidak taat laknat, tidak langsung di bumi terus dihukum. Kadang-kadang orang brengsek justru lebih kelihatan makmur. Dan Mazmur 73 sebenarnya sudah menunjukkan fakta itu, bahwa kemungkinan bisa terjadi orang fasik itu sehat, gemuk, bisa. Jadi memang Tuhan juga sudah memberikan satu embrio kebenaran yang dimunculkan di kitab Mazmur. Dan banyak embrio kebenaran di kitab Mazmur yang itu nanti realitanya di zaman perjanjian baru, saudaraku. Ya. Oke, lain waktu kita akan bahas itu. Nah, sekarang yang penting begini, saudara. Kalau saudara diperlakukan tidak adil oleh orang, jangan berharap Tuhan bertindak, ya, membalas
kejahatan orang itu sekarang segera. Di dalam Ibrani 10 ayat 30 ditulis, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi. Tuh, bagus ya. Menghakimi umatnya nanti. Tidak harus sekarang. Jadi kalau kita diperlakukan tidak adil oleh orang, kita bisa sabar karena kita berharap Tuhan akan mempermalukan orang itu dan menunjukkan kebenaran kita sekarang ini. Misalnya saudara difitnah, saudara sabar, diam karena saudara menunggu. Nanti baru tahu rasa orang akan tahu bahwa kamu yang fitnah saya, kamu yang jahati saya. Tidak apa-apa, saya sabar. Sabar karena menunggu pembalasan. Padahal belum tentu Tuhan membalas kejahatan dia sekarang ini. Belum tentu bisa ya, bisa tidak, saudaraku. Kalau kemudian dia bertobat bagaimana? Nah, di sini dituntut atau dibutuhkan bukan saja kesabaran tapi juga pengertian, dan sekarang saya baru mengajarkan kebenaran ini atau memberi pengertian. Kita juga dituntut untuk percaya kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang akan menghakimi. Ibrani 10:30. Penghakimannya itu nanti. Tentu juga kita tidak bermaksud mau mengatakan ya, mengatakan dengan kebencian ya, tahu nanti awas. Nanti awas. Di penghakiman kamu akan dipermalukan. Nanti kamu akan tahu. Ya tidak boleh juga begitu. Dan saya percaya orang yang belajar dari Tuhan Yesus tidak akan berpikir demikian ya. Bahkan dia tidak bisa berpikir begitu. Sebab kalau orang bertumbuh dalam karakter Kristus itu, dia bukan tidak mau berbuat jahat. Dia tidak bisa berbuat jahat. Karena kesucian itu bukan tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa. Karena kodratnya berubah itu tidak bisa. Ya? Tidak bisa, saudaraku. Kalau kodrat berubah itu tidak bisa. Di dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan mengupayakan kerugian, sakit, malu, penderitaan orang lain. Jangan, ya. Jangan ada niat orang lain rugi, malu, ya, terlukai, ya. Jangan, walaupun orang itu menyakiti kita. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, kalau saudara ada konflik, kalau itu tergantung atau bergantung kepada saudara, adakan perdamaian.
kecuali memang dia tidak mau damai. Nah, ini masalahnya beda. Kalau masih bisa berdamai, harus berangkat dari diri kita. Ya. Hanya saya harus mengatakan hal ini tidak bisa dikhotbahkan kepada orang yang tidak dewasa, orang-orang yang sudah terlalu lama memanjakan perasaan, orang-orang yang sudah terlalu lama merasa dirinya benar, ya, orang yang tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas, orang yang tidak berkemas-kemas, tidak bisa. Ya, jadi kalau saudara ribut dengan orang, kalau itu bergantung padamu, sudahlah berdamai, ya. Dianggap takut, tidak apa-apa. Dianggap salah, tidak apa-apa. Anda jadi rugi, tidak apa-apa. Ruginya berapa miliar? Berapa ratus miliar? Berapa triliun? Apa artinya itu dibanding dengan kemuliaan dalam kekekalan bersama Tuhan? Ya, memang saya yang tidak punya urusan sampai tingkat triliun atau ratusan miliar atau puluhan miliar mudah mengucapkannya. Tapi kalau saya ada di dalam kancah itu belum tentu. Ya, saya tahu. Dan mungkin tidak perlu ada di kancah itu. Nanti akan sangat mengganggu pelayanan saya. Seandainya saya ada di kancah itu, saya ingin sukses. Hari ini kalau nama saya dirusak, nama baik saya harganya berapa ratus juta, berapa miliar. Apakah saya bisa dibayar dengan 100 miliar? Bisa-bisa sakitnya hati orang itu tidak kebeli, saudara. Harganya nyawa orang yang melukai. Bisa, apalagi pria-pria keras, ya. Ganti rugi 100 miliar, enggak puas. Harus dibayar dengan nyawamu, bisa. Jadi berapa triliun itu? Lebih dari 10 triliun. Tetapi kita harus lebih mengasihi Tuhan, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Menarik sekali, saudara. Ya, dan siap praktek. Oke? Kalau saudara berkata, saya mau Pak. Oh, praktek. Tidak mungkin Anda tidak bertemu dengan orang-orang yang menjahati saudara. Tidak mungkin Anda tidak bertemu dengan orang yang menjahati saudara. Harus dipertemukan dan saudara baru bisa menghayati ayat ini untuk saudara kenakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Di mana, saudara? Ya, di mana saja terserah. Tuhan mau murkai dia sekarang atau Tuhan mau murkai dia nanti di kekekalan. Itu urusan Tuhan. Tetapi tentu seperti firman, ampuni orang yang bersalah, doakan orang yang menganiaya kamu. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, ada hitungan-hitungannya. Ya, udah. Orang menunjukkan ke saya media sosial lalu mengatakan, Pak, Bapak ini lu dihina ini. Ya sudah, senyum saja. Senyum saja. Ada hitung-hitungannya. Tidak usah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wah, ini tingkat yang tinggi, saudara. Ini jurus pamungkas. Sebab ketika Yesus di kayu salib, ya, di ujung kematiannya, di puncak penderitaannya, Yesus memenuhi apa yang dikatakan di dalam ayat ini.
Ya, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Waduh, saudara, kalau sampai kita bisa lakukan hal ini, waduh, indah sekali. Waduh, indah sekali, saudaraku. Ya, jadi kalau saudara ingin membuat mau membuat pelangi, ya harus ada hujan ya. Hujan dulu ya, baru ada pelangi. Hujan fitnah, hujan bullying ya, baru ada pelangi. Jadi ketika saudara dijahati, saudara membalas kejahatan dengan kasih atau kebaikan, itu saudara membuat pelangi. Dan pasti itu menyenangkan hati Tuhan. Indah sekali, saudaraku. Ya, kalau bicara begini enak ya. Saudara dengar firman-Nya juga enak ya. Amin. Amin ya. Tapi kalau saudara masuk di kawah pergumulan itu panas. Nah, ini bisa berbeda. Tapi kita mau punya kehidupan yang indah di mata Allah. Lah kita cuman punya waktu 70 tahun hidup ini. Ya. Dan saudara yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus, saudara harus mengalami apa yang Tuhan Yesus alami. Saudara harus mengalami apa yang Yesus alami. Ya, kalau tidak, ya enggak bisa. Kalau saudara mau menjadi petinju kelas berat kan sparring partnernya juga harus kelas berat. Mau jadi petinju kelas berat kok sparring partnernya ibu-ibu. Ibu-ibu belum dipukul juga udah kabur, saudara. Mau jadi petinju kelas berat, wah, sparring partnernya tukang parkir yang kurus. Nggak bisa, harus juga sparring partnernya juga harus petinju kelas berat. Makanya ada petinju-petinju kelas berat yang dulu bekas sparring partner. Petinju yang juga sudah jadi juara. Waktu dia latihan itu dia juga jadi cakap, saudara. Jadi kuat, saudara. Jadi hati-hati ya kalau nyanyi. Seperti Yesus, seperti Yesus. Wah, itu langsung itu kurikulumnya dibuat. Ya. Dulu kan ada itu lagu yang ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Itu ada kurikulumnya. Ya, menghadapi orang yang membenci, membuang muka, membuang ludah, kau diludahi, terus begitu. Kurikulumnya begitu, tapi terus terang ya, jarang orang yang benar-benar serius menggarap dirinya ya saudara. Jarang, saudara. Khotbah saya tadi jam 11, saya kembali mengingatkan bahwa diri kita itu seperti sebuah tambang yang bisa digali kekayaannya. Ya. Nah, kalau kita mengelola pikiran perasaan kita dengan baik, dan Tuhan sebagai guru yang memimpin kita dan Bapak yang menyediakan media berbagai pengalaman hidup, nah itu kita nurut. Sebab target kita mau menjadi seperti Yesus. Dan kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa ini memang didesain Allah bagi yang mengasihi Tuhan. Bagi yang tidak mengasihi Tuhan ya, atau setengah mengasihi Tuhan, baru mendapat sentuhan masalah sedikit juga sudah marah-marah, maki-maki orang, bahkan bisa membalas dendam dengan tindakan-tindakan yang mendukakan hati Allah. Nah, kita saja juga bisa buat begitu
waktu kita disakiti kita bisa bereaksi negatif. Tetapi kalau kita belajar firman hari ini ibu-ibu yang disakiti suami-suami yang dilukai istri, orang tua yang dikhianati anak-anak yang merasa dikhianati orang tua. Ayo tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan mau membentuk saudara. Tuhan mau membentuk saya melalui pengalaman-pengalaman hidup ini. Ya. Yang penting adalah bahwa pembalasan Tuhan tidak harus sekarang. Nah, itu tidak perlu kita persoalkan sekarang, boleh kapan terserah Tuhan. Tetapi bisa sampai mati. Bisa sampai mati baru Tuhan membuat perhitungan. Paulus ya saudara, di dalam penderitaan, di dalam penjara ya, itu memberi nasihat-nasihat sebagai orang yang terbuang, tersingkirkan. Di antaranya demikian nasihatnya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Lalu bersukacitalah senantiasa. Lalu tetaplah berdoa. Luar biasa saudaraku. Luar biasa. Saya manusia seperti saudara. Bahkan watak saya belum tentu lebih baik dari saudara. Basic karakter saya bisa lebih buruk. Saya temperamental. Seperti yang pernah saya singgung ya di pertemuan yang lalu, saya ini termasuk pendendam. Dan dalam track record sejarah hidup saya bisa menceritakan, menyaksikan sebagai bukti memang saya orang brengsek. Tetapi saya bersyukur saya mendapat belas kasihan Tuhan. Dan ada satu yang dapat saya bagikan kepada saudara, saya mengasihi Tuhan. Maka Tuhan proses saya, saudaraku. Luar biasa Tuhan proses saya, saudara. Saya katakan luar biasa itu bukan bluffing atau hiperbola atau lebay. Memang luar biasa. Benar-benar, saudaraku. Kita bisa tidak menyentuh dosa-dosa yang bisa dilihat orang, tapi pride, kesombongan, keangkuhan itu terselubung di sini dan Tuhan mau itu dibongkar. Tuhan mau itu dibereskan. Caranya apa? Ya dirusak. Sampai kita tidak memiliki apa-apa. Nama baik juga dirusak. Nah, tapi Tuhan mengajar kita untuk untuk merespon keadaan dengan sikap yang benar supaya kurikulum yang Tuhan berikan itu bisa mencapai sasaran atau tujuan, saudaraku. Ya, bisa mencapai sasaran atau tujuan. Sakit sekali. Benar-benar sakit sekali. Harga diri kita dirusak, saudaraku. Tetapi kalau kita sudah dilengkapi dengan kebenaran, fokus kita langit baru, bumi baru, kita mau hidup tidak bercacat, tidak bercela, kita berkemas-kemas pulang, nah itu kekuatan sudah. Ya sudah, enggak apa-apa.
Tunggu pengadilan Tuhan. Nah, itu bagus sekali, saudara. Sering ya kita mendengar orang nyanyi, nyatakan kemuliaan-Mu, aku serukan namamu, aku serukan kemuliaan-Mu. Maksudnya apa? Nah ini saudaraku. Nah salah satu kiat yang saya bagikan ya, kepada saudara pada kesempatan yang berharga dan mulia ini, ketika kita rindu untuk bisa mengubah diri, ya ketika kita merasa dijolimi, kita meledak, rasanya kita mau marah, hati kita mau meledak, coba kita duduk diam di kaki Tuhan, ledakkan di situ, tapi jangan munafik, jangan berkata Tuhan, Kau ampuni dia. Jangan munafik. Kalau Anda marah, katakan Tuhan, aku marah. Aku sakit hati Tuhan. Aku mau membalas dendam. Aku tahu ini salah, tapi aku marah. Nah, di situ saudara jangan hanya 5-10 menit duduk diam. Sampai saudara bisa merasakan keagungan kesucian Tuhan, keagungan kelembutan Tuhan, sampai kita malu. Tuhan bisa bicara, cuman ngono tok kok gitu kamu itu, gitu doang. Yesus putraku, kira-kira gitu, Bapak di surga bisa bicara. Lebih dari itu, eraso ngono tok kok kamu marah. Gitu doang kok kamu ngambek, jegot. Kalau sudah merasakan keagungan, kekudusan Tuhan dan kemuliaan pribadinya, buset dah, kita malu, brengsek benar aku ini. Lalu kita seperti kehilangan kepribadian kita, kehilangan keakuan kita sementara waktu itu. Tapi itu tidak stabil ya, nanti kalau di luar panas lagi, kita datang lagi, Tuhan aku masih panas, aku tidak bisa nggak panas Tuhan, aku marah bener, ini orang sudah keterlaluan Tuhan. Tetapi kita terus memperkarakan itu, karena kita mau memilih Tuhan, artinya mau mengenakan hidupnya, itu pilihan. Kita dibeli Tuhan itu kan kita mau dipakai. Hidup kita menjadi alat peraganya. Lalu siapa yang bisa membuktikan? Siapa yang mau membuktikan bahwa Yesus pernah ada? Dengan karakteristik yang agung dan mulia, menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapa yang mau menjadi saksi kalau bukan kita? Dengan keagungan kepribadian itu, siapa yang bisa menjadi saksi seperti dia? Saksi yang setia. Yesus saksi setia bagi Bapa, kita saksi setia bagi Yesus. Karena seperti Bapa mengutus Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengutus kita. Lalu yang kedua, siapa yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu jalan keselamatan? Ya kita. Keselamatan itu dikembalikan ke rancangan Allah semula, dan kita harus menunjukkan model dari manusia yang selamat, yang keagungannya bukan karena disanjung, dipuji, dihormati orang, tetapi diludahi, membalas dengan pengampunan. Itu saudara. Saudara mungkin tidak pernah memikirkan, tapi ini benar. Orang yang masih melihat gemerlapnya dunia itu, orang yang pasti mau membangun Firdaus di bumi,
Dan diantaranya adalah nama besar, nama baik, kehormatan dan pujian. Nah, kalau kita mau mencontoh Tuhan Yesus yang ditampar pipi kanan beri pipi kiri, yang diludahi tetap memberi pengampunannya, tinggalkan dunia dengan kemegahannya. Nah, saya teruskan dulu sedikit ya. Jadi ketika kita duduk diam di kaki Tuhan itu, kita seperti kehilangan keakuan atau diri kita. Tapi di situ kita sebenarnya mau dibuat lumer, luluh, melting di hadapan Tuhan. Itu saat-saat atau momentum yang berharga sekali loh. Hebat sekali, saat-saat yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa duduk diam di kaki Tuhan, wah itu ya, the power in the presence of God. Luar biasa. Amin.